Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Akbari dengan NIM D10111818163. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek konstruksi dengan kontrak reintegrasi rancang dan bangunan, design and build. Sejarah diperkenalkan dalam peraturan yang dibuat oleh Raja Hammurabi 1790 BC di Mesopotamia, Irak kuno. Digunakan oleh Luftwaffe, Angkatan Udara Nazi Jerman, dalam pengadaan pesawat tempur 1939-1944. Design and Build Institute of America (DBIA) didirikan pada 1983. Housing Development of Singapore menggunakan Design and Build sejak 1991 dan mencatat efisiensi waktu dan biaya sebesar 20%. Proyek Design and Build pertama di Indonesia dimulai 1 Juli 1914 dan selesai 1 Mei 1938 oleh Nederland NZC Spoorwegen Maatschappij. Manfaat Design and Build dari integrasi, bergabungnya fungsi perencanaan dan pelaksanaan sehingga memudahkan koordinasi. Constructability pertama yaitu kesesuaian perencanaan dengan teknologi konstruksi di lapangan. Kedua, konflik, perbedaan interpretasi antara perencanaan dan pelaksana dapat diselesaikan lebih awal. 3. Perencana pada setiap tahap mendapatkan masukan dari pelaksana. 4. Perencanaan sudah mempertimbangkan kerumitan yang akan ditimbulkan di lapangan. Di sini adalah ada sistem kontrak. Sistem kontrak dibagi menjadi dua, yaitu swakelola dan kontraktual. Swakelola terdiri dari desain, pelaksana, dan pemeliharaan. Untuk kontraktual terdiri dari tunggal dan integrasi. Mengenai tunggal dapat terbagi menjadi tiga, yaitu desain, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Pada pelaksanaan terdapat pengawasan. Di integrasi dibagi menjadi dua, yaitu desain dan pelaksanaan, dan desain, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Dua-duanya dilakukan dengan pengawasan. Perbandingan kontrak konvensional dengan kontrak terintegrasi, design and build. Pada konvensional, harga satuan yang pertama, adanya masa perencanaan dan masa pelaksanaan yang terpisah sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang. Untuk terintegrasi design and build-nya, masa perencanaan termasuk dalam masa pelaksanaan. 2. Perhitungan desain berupa perencanaan dengan mengambil satu sampel kondisi kemudian dijadikan sama atau seragam. Reintegrasinya, perhitungan desain dapat segera disesuaikan dengan kondisi lapangan. 3. Konvensional. 3. Desain arsitektur dari bangunan belum tentu sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan. Untuk terintegrasinya, desain arsitektur dari bangunan dapat segera diterapkan di lapangan. Perhitungan volume untuk pembayaran adalah hasil nyata di lapangan yang dinyatakan dalam dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Pada terintegrasi, yaitu perhitungan volume didasarkan atas output atau titik buah. 5. Pada konvensional, akan terjadi pekerjaan tambah kurang yang memerlukan administrasi pekerjaan. Di desain and build-nya tidak ada pekerjaan tambah kurang, semua menjadi resiko kontraktor. Pada konvensional, semua pekerjaan yang belum ada di dalam daftar kuantitas dan harga tetapi tidak dibutuhkan di lapangan akan dapat ditagih pada pembayaran.
Untuk terintegrasi, semua pekerjaan yang ada di dalam lingkungan pekerjaan menjadi tanggung jawab kontraktor. 7, dimungkinkan terjadi penambahan atau pengurangan nilai kontrak. Kalau untuk di integrasi, nilai kontraknya tetap. Dan terakhir, di konvensional dimungkinkan terjadi eskalasi harga untuk proyek lebih dari 1 tahun. Dan di terintegrasi tidak ada eskalasi. Kontrak pekerjaan DBB, desain bid build tunggal konvensional. Pertama yaitu adalah desain. Desain ketika didesain, lalu menyambung ke tender. Pada tender akan terjadi mulai konstruksi, yaitu meliputi lump sum, harga satuan, dan gabungan. Dari tender sampai konstruksi selesai, ada beberapa perubahan desain. Contohnya perubahan desain atau kontrak change order atau CCO. Kontrak pekerjaan konstruksi DBB, desain bid build tunggal konvensional. Penggunaan jasa, basic desain, kriteria, PGAU, anggaran, ke DED, HPS, lump sum atau harga satuan. Pada penyedia jasa konstruksi akan lanjut ke DED, penawaran lump sum dan harga satuan, lalu ke shop drawing. Setelah itu lanjut ke subkontraktor, yaitu ke metode review, revisi DED, adendum. Yang terakhir adalah final kontrak, harga tetap, harga berubah, PHO atau FHO, S-building drawing. Kontrak lump sum. Kontrak lump sum. Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan lump sum merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Kalau untuk kontrak harga satuan yaitu jenis kontrak pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa. Pada pelaksanaan konstruksi kontrak pekerjaan konstruksi DBB, desain bid build tunggal konvensional. 1. Tender. Tender meliputi desain, spek, nilai PAGU, HPS, lump sum, dan harga satuan serta gabungan. Lanjut ke penyedia. Penyedia hanya melakukan penawaran saja. Setelah itu dimulai konstruksi. Terjadi perubahan kuantitas kegiatan spek dan J-Flex. Setelah itu nilai kontrak tetap atau berubah. Jika dengan masalah justifikasi teknis akan melewati pertama DED spek dari penyedia penawaran. Setelah itu shop 0. Setelah itu revisi desain, baru ke CCO, baru nilai kontrak. Bisa tetap, bisa berubah. Rancang dan bangun desain and build. Rancang dan bangun desain and build adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan, yang penyediaannya memiliki satu kesatuan tanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Kontrak
Kerjaan konstruksi BDD tunggal konvensional, pengembangan desain, desain development, pekerjaan konstruksi, kontrak pekerjaan konstruksi, rancang bangun, DB, design and build terintegrasi. Pertama itu desain. Ketika konsep desain diusulkan atau dilihat anggarannya, setelah itu semua sudah terlaksanakan, akan memulai pelaksanaannya. Di sini terdapat DED atau tahapan DED. Ketika usulan dan anggarannya sudah dihitung, maka akan langsung masuk ke kesesuaian perencanaan dengan teknologi konstruksi di lapangan. Yang tahapan terakhir yaitu tahapan DED selesai. Pengembangan desain, tanggapan atas ketentuan pengguna jasa, employers recruitment antara lain, namun tidak terbatas pada status informasi yang tersedia, permasalahan pengembangan desain yang relevan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan detail pemenuhan ketentuan dalam ketentuan pengguna jasa atau employers recruitment. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kontrak pekerjaan konstruksi rancang bangun DB atau design and build terintegrasi. Yang pertama itu tender. Tender terdapat basic atau kriteria desain, kedua ketentuan pengguna, nilai PAGU menjadi HPS dan lumsum. 2. Penyedia menyediakan penawaran atau konsep desain. Setelah itu konstruksi dimulai dengan ketentuan pengguna. Perubahan ketentuan pengguna, jadwal dan pelaksanaan administrasi itu akan dijalankan sampai konstruksi itu selesai. Setelah itu nilai kontrak bisa tetap dan bisa berubah. Jika melewati justifikasi teknis dari penyedia langsung ke tahap konsep desain. Setelah itu ketentuan pengguna. Sebelum nyampe ke desain harus melakukan constructibility. Setelah itu sampai ke desain dan akhirnya nilai kontrak bisa tetap dan bisa berubah. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.